Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teddy Naziri dari kelas B Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis tahun 2021. Dimulai dari soal yang pertama. Seorang pedagang hotang memperoleh penghasilan 2 juta per bulan pada tahun awal usahanya. Setahun berikutnya, penghasilan per bulannya akan naik sebesar 210.000. Demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Berapa penghasilan pedagang itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9. Nah, di soal di sini sudah diketahui bahwa seorang pedagang hotang ini memperoleh penghasilan sebesar 2 juta per bulan. Jadi kita masukkan nilai awalnya sebesar 2 juta. Maksud saya nilai A-nya sebesar 2 juta. Lalu di sini di setahun berikutnya penghasilan per bulannya akan naik sebesar 210.000. Nah, penghasilan yang akan naik ini termasuk beda, yaitu langsung dimasukkan saja. B-nya sama dengan 210.000. Untuk nilai N-nya di sini sudah tertera jelas bahwa si pedagang ini ingin mendapat penghasilan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9. Berarti N-nya sama dengan 9. Lalu selanjutnya kita masukkan rumus persamaan linear, yaitu rumusnya UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN-nya kita ubah karena di sini sudah tertera jelas N-nya itu 9, jadi U9. A-nya dimasukkan 2 juta ditambah N-nya 9 dikurang 1. Terus bedanya B 210.000. Lalu hasilnya 2 juta. Terus 9 dikurang 1 dikurangin terlebih dahulu. Kemudian dikali 210.000. Nah, 2 juta. Kemudian ditambah perkalian ini. Dari 8 kali 210.000. Hasilnya 1.680.000. Lalu didapat hasilnya kalau penghasilan per bulannya untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9 itu sebesar 3.680.000. Lalu selanjutnya di nomor 2. Saya bacakan soalnya. Berdasarkan survei terhadap 220 masyarakat usia kuliah, menyatakan bahwa 125 berstatus pekerja dan 65 berstatus mahasiswa. Di samping itu, terdapat 70 orang yang bukan sebagai keduanya. Tentukan banyaknya jumlah masyarakat usia kuliah sebagai mahasiswa sekaligus pekerja. Nah, di penjelasan soal pada nomor 2 ini, saya menggunakan kurva terlebih dahulu untuk dapat mudah mengetahui jawabannya. Jadi, diketahui awalnya berdasarkan survei terhadap 220 kita masukkan di luar sebagai nilai awalnya. Kemudian di irisan pertama memasukkan 125 pekerja di sebelah kanan. Kemudian di samping itu terdapat 70 orang yang bukan sebagai keduanya. Nah, 70 ini di dalam lingkaran dikarenakan yang di dalam lingkaran ini maksud saya 70 ini di luar lingkaran, sedangkan yang di dalam ini itu untuk pekerja dan yang untuk bertugas. Jadi di sini untuk mencari rumus gabungannya kita menggunakan rumus gabungan.
dan kita langsung masukkan saja nominalnya. 65 dikurang X ditambah X ditambah 125 dikurang X ditambah 70 sama dengan 220 karena sudah diketahui nilai survei awalnya. Kemudian X di dalam kurung sama X yang di luar kurung dicoret dikarenakan minus ditambah plus minus dikali X minus dikali plus hasilnya positif, jadi X nya hilang. Jadi langsung saja kita tulis 65 ditambah 175 65 ditambah 125 ditambah 70 sama dengan X sama dengan 220. Lalu kemudian 65 ditambah 125 ditambah 70 itu dijumlahkan totalnya jadinya 260 dan X-nya berpindah ke sebelah kiri di sebelah kiri dengan angka yang sama, awalnya negatif, jadi berubah menjadi min X ditambah 260 sama dengan 220. Nah, agar hasilnya diketahui, minus X tetap berada di sebelah kiri, sedangkan 260-nya pindah ke kanan, pindah ruas. Menjadi 220 dikurang 260. Lalu hasilnya didapati sebesar minus 40. Nah, agar hasilnya positif, min X dan min 40 sama-sama dibagi minus 1. Lalu jadi hasilnya X sama dengan 40. Jadi masyarakat kuliah yang menjadi mahasiswa sekaligus pekerja ada sebanyak 40 orang. Kemudian saya lanjut di nomor 3. Ketika harga $170, jumlah barang yang diminta konsumen 120 unit, sedangkan yang ditawarkan produsen 55 unit. Ketika harganya naik menjadi $245, jumlah barang yang diminta konsumen turun menjadi 32 unit, sedangkan yang ditawarkan produsen naik 90 unit. Tentukan fungsi permintaan dan penawaran dari kondisi tersebut. Materi linear. Jadi hal-hal yang pertama yang kita harus cari itu adalah permintaannya. Di sini sudah tertera bahwa P1, P2, dan Q1 dan Q2-nya ini sudah tertera di sini, yaitu harga awalnya P1 yaitu sebesar 170 dan harga keduanya harga naik sebesar 245. Kemudian Q1-nya yaitu permintaan konsumennya yang pertama itu sebesar 120, kemudian permintaan yang diminta konsumen itu yang kedua sebesar 32. Lalu kita masukkan rumus yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, karena di sini P-nya belum ada diketahui, maka ditulis saja P dan masukkan nilai P1-nya yaitu 170, jadi P dikurang 170 per P2-nya dimasukin lagi 245 dikurang P1 tadi 170 sama dengan Q, karena Q-nya tidak ada nilai maka ditulis saja Q, kemudian dikurang 120 per 32 itu Q-nya 2, nah permintaan yang naik, permintaan kedua dikurang 120 tadi, kemudian hasilnya P dikurang 170 per 245 dikurang 170, 75 sama dengan Q dikurang 120 per 32 dikurang 120, hasilnya negatif 88. Nah, agar hasilnya mudah dicari,
kedua bilangan ini kita kali silang. Pindah tempat, yaitu awalnya dari negatif 88 dikali P dikurang 170 sama dengan 75Q. 75 dikali Q dikurang 120. Kemudian negatif 88P ditambah 14.960 sama dengan 75Q dikurang 9.000. Kemudian kita pindah arus. Negatif 88P dikurang 75Q karena 75Q nya ini dari kanan bentuknya positif, maka dia pindah ruas ke kiri berubah menjadi negatif, sama dengan negatif 9.000 dikurang 14.960. Kemudian negatif 88P dikurang 75Q sama dengan hasil pengurangan ini, yaitu negatif 23.960. Nah, agar kita mudah mendapatkan hasil yang gampang, kita pindah ruas lagi yang P-nya ke sebelah kanan, yaitu menjadi negatif 75Q sama dengan 88P dikurang 23.960. Nah, untuk menghilangkan negatif di angka Q, kita kalikan min 1. Jadi hasilnya 75Q sama dengan 88 dikali min 1 menjadi negatif 88P, negatif 23.960 dikali negatif 1 hasilnya menjadi ditambah 23.960. Nah, agar hasilnya menjadi Q, kita bagi dengan 75, yaitu Q karena dia udah dibagi 75 habis, sama dengan negatif 88 dibagi 75 hasilnya 1,17P ditambah 319,47 dari jumlah pembagian 23.960 dibagi 75. Jadi permintaan yang diinginkan oleh produsen sebesar negatif 1,17P ditambah 319,47. Kemudian di penawaran, kita masukkan lagi saja angka-angka P yang tadi, yaitu 170 dan 245, sedangkan angka penawarannya kita ganti menjadi 55 yang pertama dan 90 untuk yang kedua. Kita masukkan rumus yang tadi, sama yang kayak tadi, dan dimasukkan P dikurang 170 per 245 dikurang 170 sama dengan Q dikurang 55 per 90 dikurang 55. Jadi selanjutnya P dikurang 170 per 75 sama dengan Q dikurang 55 per 35. Selanjutnya kita kali silang untuk P duluan karena P berada di sebelah kiri, jadi 35 dikali P dikurang 170 sama dengan 75 dikali Q dikurang 55. Lalu kita dapat hasilnya jadi 35P dikurang 5.950 dikurang 75Q dikurang 4.125. Q-nya berpindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif, yaitu 35P dikurang 75Q. Kemudian di sebelah kanannya negatif 4.125 ditambah 5.950. Kemudian didapatin hasil penambahan dari negatif 4.125 ditambah 5.950 yaitu 1.825. Nah, P-nya kita tukar ruas lagi ke kanan menjadi negatif 75Q sama dengan negatif 35P ditambah 1.825. Agar negatifnya hilang di Q, maka kita kalikan dengan min 1.
Jadi hasilnya 75Q sama dengan 35P karena dia negatif ketemu negatif dan dikurang 1825. Kemudian agar kita ingin mendapatkan hasil dari Q-nya, kita bagi lagi dengan 75. Jadi hasilnya didapatin adalah 0,46P dikurang 24,3. Selanjutnya pada nomor 4, pada tingkat harga dan jumlah barang, berapakah keseimbangan pasar terbentuk pada fungsi permintaan QD sama dengan negatif 4P ditambah 40, dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 4P dikurang 10. Carilah titik keseimbangan pasar. Nah, hal yang kita mulai dari pertama yaitu mencari titik permintaan. Di situ sudah jelas bahwa titik permintaan yang fungsi permintaannya sudah kita ketahui yaitu negatif 4P ditambah 40. Agar mendapatkan titik fungsi permintaannya kita misalkan P sama dengan 0, maka Q sama dengan negatif 4 dikali 0 tambah 40, maka hasilnya jadi 40. Terus kita misalkan lagi untuk Q-nya kita ubah menjadi 0, maka 0 sama dengan negatif 4P ditambah 40, negatif 4P pindah ruas menjadi 4P sama dengan 40. Kemudian P-nya sama dengan 40 dibagi 4, maka dapat hasilnya 10. Jadi titik permintaannya kita dapat 40 dan 10. Untuk penawaran sudah diketahui juga fungsi penawarannya yaitu 4P dikurang 10. Kita misalkan P sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 4 dikali 0 dikurang 10, 4 dikali 0 habis, maka hasilnya negatif 10 untuk Q-nya. Kemudian Q-nya kita misalkan berubah menjadi 0, maka 0 sama dengan 4P dikurang 10, 4P pindah ruas menjadi negatif 4P sama dengan negatif 10, P-nya masuk menjadi negatif 10 dibagi negatif 4 menjadi 2,5. Lalu kita dapat titik penawarannya menjadi negatif 10 dan 2,5. Lalu ini grafiknya dari hasil yang sudah diketahui tadi, titik-titiknya yaitu 40,0 dan 0,10 untuk titik yang penawaran, 0,2,5 dan negatif 10,0. Di sini sudah kita lihat bahwa titik keseimbangannya berada di titik 15 dan 6,25. Untuk memperkuatnya kita mencari menggunakan rumus. Untuk menguatkan titik keseimbangan tadi kita menggunakan rumus QD sama dengan QS. Kita masukkan fungsi permintaan tadi yaitu negatif 4P ditambah 40 dan 4P dikurang 10 di fungsi penawaran. Maka 4P yang di sebelah kanan berpindah ruas ke kiri menjadi negatif 4P dikurang 4P dan negatif 10 dikurang 40. Negatif 4 dikurang 4 sama dengan negatif 8P sama dengan negatif 10 dikurang 40, hasilnya negatif 50. P-nya negatif 50 per negatif 8, maka hasil dari P-nya 6,25 sudah diketahui. Kemudian untuk Q-nya kita masukkan saja nilai dari P tadi. Kita masukin yang dari fungsi permintaan yaitu Q-nya negatif 4, P-nya tadi sudah diketahui 6,25 ditambah 40. Maka hasil perkalian dari negatif 4 dan 6,25 hasilnya negatif 25 ditambah 40, maka Q-nya 15. Berarti titik keseimbangannya 15 dan 6,25.